لا شريك له الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صفة خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. فاتقوا الله عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد أفلح من اتقى. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Alhamdulillah, yang pertama-tama marilah kita selalu panjatkan puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap karunia, atas setiap limpahan karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, terkhususnya di waktu maghrib ini. Karena waktu maghrib adalah salah satu waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bainal maghrib wal isya, di antara waktu menunggu antara maghrib dan isya adalah salah satu waktu-waktu jangan sampai kita sia-siakan. Karena ini salah satu waktu yang memiliki keberkahan tersendiri untuk kita mengisi dengan ibadah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa yang akan dan sedang kita lakukan ini yaitu menuntut ilmu syar'i yang mudah-mudahan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi pemberat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita kelak mendapatkan syafaat beliau, dan kita juga diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani beliau di dalam surga Firdaus, surga yang paling tertinggi. Sebelum kita masuk ke tema kajian kita, yaitu sedikit membahas tentang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anbiya ayat 47, sedikit kita mengingat untuk saudara-saudara kita yang sedang diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ada di Palestina, yang ada di Sudan, dan juga di negeri kita tercinta ini, yaitu di Sumatera, di Aceh dan sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala ganjaran syahid bagi korban-korban yang meninggal dari kalangan kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, dan juga diberikan kesabaran bagi keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan ganjaran lipatan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar hadirin rahimani wa rahimakumullah. Apa isi dari surat Al-Anbiya ayat 47? Kalau imam insyaallah pasti tahu. Kalau imam insyaallah tahu. Selain ini ada yang tahu kan? Ayat Al-Anbiya ayat 47 ini sangat-sangat penting. Kenapa saya bilang sangat penting? Karena ayat ini mengandung tentang masa depan kita yang sesungguhnya. Apa masa depan kita yang sesungguhnya, Pak hadirin sekalian? Akhirat. Alam akhirat. Inilah alam yang sesungguhnya yang perlu kita persiapkan sebaik mungkin. Jadi alam dunia ini cuma tempat apa? Tempat kita sementara. Kalau bahasa kita ini apa? Transit. Jadi jangan terlalu baper dengan alam dunia. Biasanya kan kita terlalu baper dengan alam dunia. Diuji sedikit sama Allah langsung ngambek. Diuji sedikit atau dapat musibah sedikit sama Allah Subhanahu wa taala langsung protes. Bahkan yang lebih parah apa? Sampai mengatakan na'udzubillah, Allah itu enggak adil. Na'udzubillah. Banyak orang yang menggadaikan imannya, bahkan sampai dia enggak sadar dia bisa keluar daripada agama Islam gara-gara dia hal-hal yang seperti itu. Maka oleh sebab itu Allah mengatakan di dalam surat Al-Anbiya ayat 47 ini, "Wa nad'ul mawazin al-qisṭa li yaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'an wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin." Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nad'ul mawazin al-qisṭa, dan nanti pada hari kiamat kelak kami akan memasang timbangan keadilan li yaumil qiyamah, ketika datang hari kiamat.
Fala tuzlamu nafsun syai'a. Ini Allah mentakid, menegaskan. Fala tuzlamu nafsun syai'a, dan tidak ada sedikit pun dari seseorang yang diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun kata Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha. Walaupun mithqala habatin, wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha. Walaupun sekecil sebiji semut, atau maaf bukan sebiji, seekor semut kecil sekalipun baik dari amalan kebaikan atau keburukan, atayna biha, akan diperlihatkan kata Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami sebagai penghitung amalan bagi setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah mengatakan wala wa'ul mawazin al-qisṭa, dan kami pasti akan memasang timbangan. Yang menarik Pak, di sini Allah Subhanahu wa taala memakai kata-kata al-qisṭa. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan yang dimaksud al-qisṭa ai al-'adl, keadilan. Kalau sekiranya saya tanya kepada bapak-bapak hadirin sekali, rahimakumullah, kalau seandainya saya bilang begini, kalau seandainya Allah mengatakan wa nad'ul mawazina tanpa kata-kata al-qisṭa, cukup enggak? Cukup enggak kira-kira? Seandainya saya katakan gini, wa nad'ul mawazina liyaumil qiyamah. Allah enggak pakai kata-kata wa nad'ul mawazina al-qisṭa. Artinya enggak ditambahin kata-kata al-qisṭa. Itu al-'adl, keadilan. Cukup enggak kira-kira? Cukup sebenarnya. Tapi di sini Allah ingin menegaskan wa nad'ul mawazin al-qisṭa, dan pasti kami akan memasang timbangan yang adil. Artinya Allah enggak ada pandang bulu nanti kelak. Mau dia ketika hidup di dunia sebagai raja, sebagai presiden, sebagai menteri, atau rakyat jelata sekalipun, akan sama ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan timbangan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya enggak main-main. Pengadilan dunia bisa dipermainkan, tapi pengadilan akhirat, pengadilan Allah Subhanahu wa taala, jangan kira bisa main. Maka di dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan apa? Di dalam surat Asy-Syu'ara Allah mengatakan apa ayatnya yang terakhirnya, illa man atallaha bi qalbin yauma la yanfa'u mal, yauma la yanfa'u mal wa la banun illa man atallaha bi qalbin salim. Allah menggambarkan pengadilan akhirat. Yauma la yanfa'u mal, hari ketika datang hari kiamat, di mana hari anak-anak, keturunan-keturunan tidak ada manfaatnya sedikit pun. Bahkan harta juga tidak bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan qalbun salim, hati yang selamat. Ulama berbeda pendapat ketika menafsirkan kata-kata qalbun salim, hati yang selamat. Kebanyakan ulama secara umum menafsirkan qalbun salim yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada hasud sedikit pun terhadap kaum muslimin. Ini berat, Pak. Ketika kita bisa memaafkan kesalahan orang-orang yang menzalimi diri kita, ini berat. Maka jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena suatu ketika Nabi sedang duduk-duduk dengan para sahabat, tiba-tiba Nabi mengatakan, sebentar lagi akan ada orang penghuni surga. Ternyata para sahabat tidak kenal. Setelah Nabi, beberapa saat setelah Nabi mengatakan si orang yang dimaksud Nabi itu datang, para sahabat bingung, dipikir sahabat yang besar, yang kaliber, yang berkorban besar di dalam Islam. Besokannya begitu lagi, sampai 3 kali. Sampai ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Umar penasaran, apa nih amalan yang bisa membuat orang tersebut masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan kepada si fulan tersebut, ya fulan, saya boleh gak izin nginep ke rumah kamu malam ini aja, paling enggak 3 hari lah. Kenapa ditanya? Ya saya ada pertengkaran kecil dengan istri saya. Oke, maka diizinkan. Ya Abdullah bin Umar lihat, mana dia gak tahajud,
Nggak ada, istilahnya nggak ada amalan istimewa gitu. Sampai 3 hari atau 3 malam dia mengatakan, wahai fulan, sebenarnya saya nggak ada pertengkaran dengan istri saya. Alasan saya mau menginap atau bermalam 3 hari atau 3 malam di rumah kamu karena saya mendengar sabda Rasulullah SAW ketika kami sedang duduk-duduk. Setelah ini atau sebentar lagi atau sesaat ini akan datang seorang laki-laki penghuni surga. Selama 3 hari berturut-turut adalah kamu yang datang. Amalan apa yang kamu perbuat sehingga kamu memiliki kedudukan yang istimewa? Kata si sahabat tersebut, saya nggak punya amalan apapun kecuali satu. Saya tidak memiliki rasa hasud terhadap kaum muslimin. Dan setiap orang yang membalimi saya, sebelum dia minta maaf, saya maafin. Allah Akbar. Ini penting, tapi berat. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, dia tanya Imam Bukhari secara makna, beliau mengatakan yang dimaksud dengan qalbun salim ay salimun minasyirk wa salimun minasyirk wa salimun min kibaril dzunub. Selamat dari kesyirikan dan juga selamat dari dosa-dosa besar. Kenapa, Pak? Karena orang yang membawa dosa syirik dan dia belum sempat bertobat, tempatnya neraka. Nggak boleh ada sedikit pun keraguan di dalam hati kita. Kalau ada keraguan, bahaya, keislaman kita bisa batal. Dan semua ulama sepakat. Orang yang berbuat syirik, syiriknya yang artinya yang sampai keluar ke dalam Islam, seperti mensekutukan Allah dan sebagainya, na'udzubillah, dan dia belum sempat bertobat kemudian mati, maka otomatis dia neraka. Lalu kemudian yang kedua, wasalimun min kibaril dzunub, dia selamat dari membawa dosa-dosa besar. Kenapa, Pak? Kenapa? Karena para ulama menjelaskan, ulama Ahlus Sunnah menjelaskan, ketika seorang hamba dia berbuat dosa maksiat, pokoknya dosa besar, dan dia keburu mati dan dia belum sempat bertobat, kira-kira nasibnya apa? Bagaimana nasib dia di hadapan Allah? Maka para ulama menjelaskan, ya tahta masyiatillah, dia di antara kehendak Allah Subhanahu wa taala. In syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafara. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni. Kalau Allah berkehendak lain, yaitu artinya Allah berkehendak untuk mengadab, Allah adab. Makanya hati-hati dengan dosa, apalagi dosa besar. Gampang saja, Allah kan maha ghafur, kan tinggal tobat. Nggak begitu. Bahkan para ulama menjelaskan, bisa jadi gara-gara kamu menyepelekan Allah yang tadinya Allah ingin memberikan kamu rahmat dengan ampunannya, dengan maghfirahnya, kamu terhalang oleh hal tersebut. Gara-gara apa? Nyepelein Allah. Maka oleh sebab itu Al-Quran itu imbang. Al-Quran itu di antara fungsinya apa? Basyir wa nadhir, pemberi kabar gembira dan juga sebaliknya pemberi kabar peringatan. Kalau Allah kasihnya angin surga, kalau kata orang Betawi, angin surga, maksudnya banyak enak aja. Ya Allah Ghafur, Allah Rahim. Akhirnya apa? Kita nyepelein Allah, ngegampangin maksiat efeknya nanti. Maka kita harus berimbang. Tapi jangan cuma kita akhirnya gara-gara begitu kita lihatnya dari sisi yang lainnya, sisi sifat Allah yang lainnya. Allah itu syadidul iqab, Allah itu al-muntaqim, adabnya luar biasa berat, adabnya dahsyat dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya apa? Kita putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita di tengah-tengah. Bainal khauf wa raja, antara perasaan takut dan berharap. Takut dengan azab Allah, cemas dengan azab Allah. Tapi tetap kita dalam berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Wa nad'ul mawazin al-qist. Allah perjelas bahwa Allah nanti akan memasang timbangan keadilan. Maksudnya apa mawazin di sini? Timbangan al-mizanul amal, timbangan amal. Maka disebutnya nanti di antara tahapan demi tahapan dari hari kiamat apa? Ada yang namanya yaumul mizan, hari timbangan. Pak, hari timbangan dengan hari hisab, yaumul hisab, mana yang lebih duluan? Bingung ya? Apa?
hisab apa yaumul mizan? Mizan. Tahu dari mana? Kan belum nyobain. Mizan akan hisab. Hisab dulu baru mizan. Allah menghitung dulu, kemudian ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menghisab, menghitung setiap amalan manusia, Allah menimbang. Ada lagi sebagian ulama menafsirkan atau menjelaskan antara yaumul mizan, hari timbangan amal, dengan yaumul hisab, hari penghitungan amal barengan. Jadi di hari yang sama, di waktu yang sama, ala kulli hal. Liyaumil qiyamah, kembali ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan datangnya hari mizan tersebut, hari penghitungan amal tersebut atau hari penimbangan amal tersebut? Liyaumil qiyamah, pada hari kiamat. Ini di antara ciri khas orang beriman. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara rukun iman apa, Pak? Beriman kepada hari akhir. Apa bedanya rukun iman dengan rukun Islam? Apa bedanya? Ini nggak tahu pada awal tuh apa gimana? Apa bedanya? Ini saya kasih sedikit rumus atau kunci. Kalau antum lihat rukun Islam, tapi apa ya rukun Islam ini? Berapa rukun Islam? 5. 5 apa 7? 5. Pastinya tadi. Kalau rukun iman? 6. Perbedaannya lihat. Rukun Islam ini berkaitan dengan ibadah. Kecuali syahadat doang, syahadat ikrar. Selebihnya ibadah yang berkaitan dengan ibadah fisik. Benar nggak? Ada sholat, puasa, zakat, haji, bila mampu. Tapi kalau rukun iman, seluruhnya berkaitan dengan apa? Ghaibiyat atau sam'iyat. Semua perkara-perkara yang kita nggak bisa melihat. Beriman kepada Allah. Pernah kita lihat Allah? Nggak pernah. Kita belum pernah melihat Allah. Kemudian yang kedua, beriman kepada apa? Malaikat. Pernah kita melihat malaikat? Kalau antum pernah melihat malaikat, jadi nabi berarti. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab. Walaupun kita melihat secara fisiknya mushaf, tapi kita nggak pernah melihat ketika Al-Quran diturunkan. Bahkan sahabat nggak tahu Al-Quran itu diturunkan. Bagaimana sahabat tahu Al-Quran diturunkan? Karena informasi dari Rasulullah SAW. Yang keempat, beriman kepada para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Walaupun para sahabat melihat nabi, tapi mereka nggak mengetahui hakikat kenabian Nabi SAW, kecuali informasi dari Nabi dan juga mukjizat yang mereka lihat. Apalagi kita hanya mendengar bahwa pernah diutus para nabi, di antaranya Nabi kita Muhammad SAW, dan kemudian kita beriman kepada Nabi SAW. Inilah kita yang dikabarkan oleh Nabi bahwa Nabi pernah rindu dengan sesosok manusia yang belum pernah ditemui oleh Rasul, dan Nabi rindu untuk bertemu dengan siapa itu? Yaitu orang-orang yang datang setelah Nabi, beriman kepada Nabi dan membenarkan risalahnya Nabi SAW. Mudah-mudahan kita termasuk. Itu yang keempat. Yang kelima, beriman kepada apa? Takdir apa hari kiamat? Hari kiamat. Kita belum pernah melihat hari kiamat. Di antaranya ayat yang sedang kita bahas. Yang kemudian yang keenam adalah beriman kepada qada dan qadar. Apa bedanya qada dan qadar? Qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ketetapan yang belum terjadi. Takdir yang sudah terjadi. Kita tahu nggak takdir kita? Nggak tahu. Kita mengetahui takdir setelah apa yang sudah terjadi. Seperti contoh kecil. Harusnya yang mengisi kajian hari ini siapa? Ustaz Hamdi Al-Bakri, Hamdulillah, semoga menjaga beliau. Secara qada, Allah sudah menetapkan bahwa hari ini pada tanggal sekian dan sekian beliau nggak bisa hadir. Kemudian tiba-tiba saya menggantikan, itu qada. Takdirnya setelah kita mengetahui. Dan semua keenam-enamnya adalah masih menjadi peristiwa ghaib yang belum diketahui oleh manusia. Maka apa perbedaannya antara orang yang beriman dengan orang-orang kafir? Orang-orang beriman percaya dengan hal yang seperti itu, hal-hal gaib. Kenapa? Dikabarkan oleh Allah dan juga oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang membedakan antara orang yang beriman dan orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir. Tapi kan
itu harus pakai akal. Gak semua hal iman itu harus memakai akal. Tapi ketika kita melakukan suatu hal dengan iman kita, maka insya Allah kita akan selaras. Contoh kecil, peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj kalau kita pakai akal, masuk akal nggak? Enggak. Tapi kalau kita terka dengan jalan iman, akan masuk ke akal logika kita. Oh, ini kan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu Allah ketika menjelaskan peristiwa Isra Mi'raj, Allah tutup ayatnya dengan penuh keapikan yang luar biasa, keindahan yang luar biasa. Linuriyahu min ayatina. Apa sih tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala Isra Mi'rajkan Nabi? Linuriyahu, untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya kekuasaan Allah terbatas, buat apa dia disebut menjadi Tuhan? Buat apa Allah Subhanahu wa ta'ala diserta? Orang kekuasaannya terbatas atau sama dengan makhluk, buat apa? Maka Allah ingin menjelaskan melalui peristiwa Isra Mi'raj atau memperlihatkan sedikit kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Nah, inilah salah satu fungsi daripada iman. Ketika kita mengedepankan keimanan, maka insya Allah akal kita akan mengikuti. Tapi kalau kita mengedepankan logika terlebih dahulu, ya buntu Pak. Ada hal-hal yang tidak, akal itu nggak bisa dikedepankan terlebih dahulu. Perlu kita mengedepankan keimanan, baru setelahnya akal akan mengikuti. Liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a. Kemudian Allah mengatakan fala tuzlamu nafsun syai'a. Dan tidak ada satupun dari jiwa, dari manusia ataupun dari makhluknya yang akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Di dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan, Innallaha la yuzlimu mithqala dzarrah. Allah sesungguhnya tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Di dalam ayat yang lainnya, wa annallaha laysa bizallamin lil 'abid wa la yuzlimu rabbuka ahada. Artinya semakna kurang lebih selaras. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menzalimi hamba-hambanya. Subhanallah. Bahkan di dalam hadis qudsi Allah mengatakan di dalam salah satu hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan pada zatku yang mulia ini sifat zalim. Allah haramkan sifat kezaliman pada zatnya yang mulia. Apa kemudian Allah katakan, fala tadzalamu, janganlah kalian saling berbuat kezaliman. Hati-hati Pak, ini serem. Jangan pernah meremehkan perbuatan zalim. Karena ini salah satu yang akan membuat kita menyesal nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bahasa Nabi-nya apa? Orang yang bangkrut, al-muflis. Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna man muflis? Tahu gak sih kalian siapa orang-orang yang bangkrut itu? Apa Pak kira-kira? Yang di benak kita itu apa? Kalau dengar kata-kata bangkrut itu apa? Gak punya harta, miskin. Itu sama. Pikiran sahabat sama dengan kita. Man la dinar wa la dirham. Orang yang enggak punya uang wahai Rasulullah, orang yang punya harta wahai Rasulullah. Kata Nabi, bukan itu yang aku maksud. Yu'ta hasanatuhu min sayyi'ati. Orang-orang yang ketika menzalimi seseorang kemudian datang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang terzalimi mengadu. Jadi orang yang terzalimi mengadu kepada Allah, ya Allah, fulan menzalimi saya. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah memerintahkan malaikat, wahai malaikat, ambil pahala kebaikan orang yang menzalimi, kemudian berikan kepada orang yang terzalimi tersebut dari pahala kebaikan. Allah. Sampai habis semua pahala kebaikan orang yang menzalimi tersebut. Ternyata di hitungan Allah belum selesai. Allah kembali memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, ambil keburukan-keburukan atau dosa-dosa orang yang dizalimi tadi, kemudian pindahkan kepada orang yang menzalimi tadi. Udah jatuh ketimbang tangga. Allah, ini yang disebut dengan muflis, orang yang bangkrut. Jadi Allah nggak pernah memboleh. Jadi hak yang berkaitan dengan Allah gampang Pak. Ketika kita
berbuat dosa yang berkaitan dengan hak-hak Allah seperti apa misalnya? Berzina, minum khamar, meninggalkan sholat, cukup kita bertobat kepada Allah. Insya Allah Allah akan ampuni dengan taubat dan nasuh. Tapi dengan dosa yang berkaitan dengan hak manusia, Allah nggak akan hapus, Allah nggak akan ampuni sebelum kita meminta maaf kepada orang yang memiliki hak tersebut. Jadi serem Pak kalau dosa sama manusia. Hati-hati, hati-hati jangan sampai kita tergolong orang-orang yang akan muflis tadi, orang-orang yang merugi atau bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha. Dan ini di antara keadilan Allah. Allah kembali tegaskan lagi. Sebenarnya udah cukup kalau Allah nggak bilang melanjutkan ayat ini dengan kata-kata wa in kana mithqala habatin. Walaupun sebiji sawi atau sekecil binatang semut sekalipun amalan baik amal baik ataupun amal buruk, ataina biha ay linuriya biha, kami akan perlihatkan kepada mereka, ay u'tuna biha, atau kami akan berikan pahala yang seganjar juga. Di antara ayat yang menguatkan surat apa Pak? Surat Az-Zalzalah. Antum pasti apa? Apa ayatnya? Ayat terakhir. Ayat sebelum terakhir 5 dan 6 apa? Apa ayat surat Al-Zalzalah itu? Ayo. Kok enggak apa? Mudah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Apa kata Allah? وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang beramal dengan amalan yang buruk akan diperlihatkan walaupun sebiji sawi. Artinya sekecil yang tidak terlihat dengan mata, tapi tetap dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Balik. Tadi amal kebaikan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Seburuk apapun amalan kalian akan dibalas walaupun sebiji sawi atau sekecil binatang semut sekalipun. Artinya baik amal baik ataupun amal buruk akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak terlihat mata, walaupun dipandang sepele oleh manusia. Jadi jangan pernah menipu Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dihitung sedetail-detailnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surat Al-Kahfi ketika orang-orang yang mujrim, bahasa Al-Quran luar biasa. Mujrim ini kalau bahasa kita ini orang berbuat maksiat tingkat tinggi Pak. Kita sering dengar tingkat dewa. Sebenarnya nggak boleh Pak. Dewa ini apa? Istilah nama Tuhan dari agama lain. Tingkat yang udah tinggi. Fatawal mujrimina mushfiqina mimma fi. Ketika orang-orang yang berbuat dosa, artinya yang sudah berlampau batas di dalam perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mushfiqina mimma fi. Bahasa Quran luar biasa indah. Kadang kalau diterjemahkan dengan bahasa Indonesia kurang pas. Artinya mushfiqina mimma fi. Mereka kaget yang sekaget-kagetnya. Dengan mata yang terbelalak. Fatarul mujrimina mushfiqina mimma fi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab. Ketika diperlihatkan catatan amal apa? Amal perbuatan manusia. Mereka mengatakan ya wailatana ma fi. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini catatan amal apa ini? Tidak ada sedikit pun yang terlupakan, terlalaikan. Semuanya dicatat secara detail. Ahsaha. Lihat, Allah pakai kata-kata ahsaha, tercatat. Ahsaha dari kata-kata apa? Ahsa yuhsi, tersimpan rapi yang tidak akan terhapus. Allah nggak pakai kata-kata la yughadiru saghiratan wala
ibratan illa ahfadha atau ahfadnaiha. Dari kata-kata ahfadha yahfadhu atau hafidha yahfadhu, yang secara kasat mata maknanya sama-sama menjaga. Tapi kalau hafidha yahfadhu atau ahfadha yahfadhu, itu catatan yang bisa terhapus, terhilangkan. Makanya orang yang hafal Quran disebut apa? Hafizul Quran, penghafal Al-Quran. Kenapa? Karena sewaktu-waktu hafalan Qurannya bisa hilang. Gak disebut hasil Quran. Kalau hasil Quran, hafalannya gak akan bisa hilang. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan catatan amalan di akhirat kelak dengan sedemikian rupa supaya apa? Kita mau sendiri. Artinya catatan dari mulai kita balik, kita mulai dicatat amal dari balik. Dari balik sampai kita wafat, semuanya tercatat rapi. Dari tanggal dari detik sekian, menit sekian, tanggal sekian, jam sekian, tahun sekian, semuanya tercatat rapi. Dicatatkan amal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat-malaikat pencatat amal. Ini bedanya malaikat, Pak. Kalau malaikat nggak bisa disogok. Kalau kita bisa mungkin, dia kurang lebih, ya namanya teman. Kalau kita bisa begitu. Tapi kalau malaikat enggak ada, nggak enakan. Mau siapa juga dicatat sama malaikat. Inilah salah satu kehebatan malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu, mereka tidak pernah membantah perintah Allah, tidak pernah berbuat maksiat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan senantiasa melaksanakan setiap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah bedanya antara malaikat dengan manusia. Kalau manusia banyakkan membantahnya. Maka oleh sebab itu di antara salah satu ayat ketika Allah menggambarkan sifat manusia apa? Innahu kana zaluman jahula. Sifat manusia apa? Zalum. Selalu berbuat kezaliman dan jahul, bodoh. Bodoh kenapa? Udah tahu itu perbuatan dosa, udah tahu itu perbuatan maksiat, udah tahu setiap perbuatan kamu akan dihisab oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, tapi masih aja ngeyel. Itulah manusia. Berbeda dengan malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan diperlihatkan oleh Allah. Artinya apa? Supaya kita nggak ada alasan lagi di hadapan Allah. Kamu mau ngeyel apa lagi nih? Kamu mau alasan apa lagi? Nih, tanggal sekian, bulan sekian, ini kamu melakukan ini, kamu melakukan ini, kamu melakukan itu, ini dan itu. Maka kita harus selalu sadar betul di dalam diri kita. Jadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai CCTV kita, sebagai pengawas kita. Maka bagaimana supaya kita bisa menjadikan Allah itu sebagai pengawas? Bertakwa kepada Allah. Ini kunci. Maka oleh sebab itu di dalam salah satu ayat Allah mengatakan, wa tazawwadu, berbekallah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah dengan bertakwa kepada Allah. Sebaik-baik bekal yang Allah maksud bukan banyak harta, bukan tinggi-tinggian jabatan, bukan, tapi apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara sebab yang bisa menimbulkan dampak positif daripada ketakwaan apa? Atau buah daripada ketakwaan yang paling terbesar itu ada dua. Apa itu? Khasyatullah wa muraqabatullah. Akan tumbuh rasa takut di dalam diri kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut di sini bukan takut kayak kita misalnya melihat musuh misalnya, jadi lari, melihat singa lari, bukan. Tapi untuk terhindar berbuat maksiat, sehingga kita terhindar dari berbuat dosa dan maksiat. Takut terhadap azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, muraqabatullah, pengawasan dari Allah. Artinya kita sadar bahwa setiap tindak tanduk kita, setiap perbuatan kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan menjadi CCTV kita 24 jam. Dari kita mulai mau tidur sampai tidur lagi. Dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa sifat takwa mustahil. Bagaimana kita memiliki rasa takut? Bagaimana kita akan sadar bahwa Allah sebagai pengawas kita? Makanya kenapa orang banyak korupsi? Kenapa? Karena dia
Nggak yakin Allah sebagai pengawasnya. Dia nggak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mempersiapkan yang terbaik bagi diri kita kelak. Kenapa? Karena ujung-ujungnya kita akan mati, Pak. Bagaimana cara kita bertemu dengan Allah? Ya dengan mati. Bagaimana dengan kita berjumpa dengan Allah? Ya dengan mati. Bagaimana kita bisa mengarungi, memasuki alam yang hakiki, yaitu alam akhirat? Ya dengan mati, Pak. Gimana? Nah mungkin kita akan kucuk-kucuk, kalau bahasa Betawinya, kucuk-kucuk datang menghadap Allah tanpa mati. Nggak mungkin. Maka pintu dari itu semua adalah dengan kematian. Maka persiapkanlah pintu kematian dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu kita nggak perlu kaya dan Ustaz. Kalau begitu kita nggak perlu bekerja atau mencari nafkah. Bukan seperti itu, Pak. Tetap kita boleh mencari nafkah, tapi dengan ketakwaanlah kita akan lebih berhati-hati untuk mencari harta yang halal. Untuk dengan bertakwalah kita menjadikan dunia kita sebagai jembatan menuju alam akhirat. Dan itu yang dilakukan oleh generasi terbaik, di antaranya para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebagai contoh kecil, antum kenal seorang sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf? Kenal? Tahu? Pernah dengar? Antum kenal dia? Sekarang ini pernah. Interview sedikit. Abdurrahman bin Auf adalah seorang saudagar yang kaya. Kalau bahasa kita ini adalah bisnismen yang sukses. Beliau ini salah seorang di antara keutamanya juga adalah salah seorang yang diberikan kabar gembira masuk surga. 10 orang yang diberi kabar gembira. Masih hidup diberi kabar gembira. Oh kalau kita udah petang-petang betete. Oh ada area surga. Cium tangan. Lu jangan. Oh kita udah petang-petang betete kalau kita. Tapi beliau enggak. Dan salah satu kelebihan yang Allah berikan, setiap beliau berdagang, beliau pasti untung. Gak pernah yang namanya bangkrut. Tapi sedekahnya luar biasa. Di antaranya kalau mempersiapkan amunisi untuk perang, mempersiapkan dana untuk perang. Beliau tercatat setiap perang beliau itu selalu mempersiapkan 1000 ekor kuda, 500 ekor unta. Bayangin Pak, 1 ekor kuda aja udah berapa? Ini 1000 ekor, berarti kurang lebih 1500 ekor yang dipersiapkan untuk para sahabat-sahabat yang akan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi menjelang wafatnya beliau menangis ketika ditanya oleh istrinya, anaknya, atau sanak keluarganya, sanak familinya. Beliau ditanya, wahai sahabat yang mulia, kenapa kamu menangis? Sebentar lagi kamu akan berjumpa dengan Allah. Itulah sebabnya kenapa saya menangis. Saya sebentar lagi akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan di sekeliling saya, kanan kiri saya, harta saya menumpuk. Apa yang akan saya katakan di hadapan Allah? Saya ini terlalu orang yang cinta dunia. Sekelas Abdurrahman bin Auf masih menganggap dirinya cinta budak dunia, apalagi kita. Ini bahan perenungan kita bersama. Sekelas sahabat-sahabat Nabi, murid terbaik Rasulullah SAW, yang mereka pergunakan hartanya, hal duniawinya untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tujuannya kan dunia, gimana caranya supaya untung, lupa akhirat. Kalau kita benar diperbudak oleh dunia, tapi mereka enggak. Para sahabat menjadikan dunia sebagai apa? Sebagai hembusan angin. Justru dunia lah yang menjadi budak mereka. Mereka yang menjadi tuannya. Kalau kita terbalik, dunia jadi tuan, kita yang menjadi budak, hamba dunia. Alhamdulillah. Oleh sebab itu, ada doa yang sangat bagus. Sering saya katakan di setiap mimbar-mimbar kajian. Karena ini sebagai bahan pengingat juga. Doa yang luar biasa bagus dari seorang sahabat yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq. Beliau tidak pernah meninggalkan doa ini. Allahumma ja'alni dunya, Allahumma ja'alni dunya fi yadi wa la taj'alha fi qalbi. Ya Allah, jadikanlah dunia hanya sebatas di tanganku, dan janganlah engkau jadikan dunia sampai masuk ke dalam hatiku. Artinya maksudnya apa?
Jangan kamu jadikan saya ini sebagai budak dunia. Ini para sahabat yang begitu luar biasa. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami menjadi penghitung setiap amalan kalian, setiap perbuatan kalian. Allah tutup lagi ayat ini dengan penuh keindahan. Wa kafa bina hasibin. Artinya kamilah yang akan menghisab kalian. Kalau kamu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antaranya kamu nanti akan dihisab. Setiap perbuatan kamu, setiap amal perbuatan kamu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kamu yakin Allah yang akan menghisab setiap perbuatan amal kamu, baik amal baik maupun amal buruk, maka kamu akan yakin terhadap keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kamu akan mawas diri, lagi-lagi kamu akan mawas diri. Kamu akan lebih berhati-hati dan kamu akan lebih tahu apa sih tujuan kamu hidup di dunia ini. Maka agama Islam ini luar biasa. Ketika kita benar-benar merenungi ayat Al-Quran, kita mengetahui apa hakikat kita hidup diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah, kata Allah Subhanahu wa taala, aku ciptakan jin maupun manusia melainkan untuk beribadah. Tujuan kita untuk ibadah, Pak. Dunia ini sampingan, bukan utamanya. Justru dunia ini bukan untuk utamanya. Jangan sampai justru dunia ini nanti yang akan menjadi pemberat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara hal-hal duniawi, kita diberikan amanah, kita nggak amanah, kita sering curang ketika misalnya berbisnis, berdagang dan lain sebagainya. Itu bisa memberatkan diri kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa bina hasibin. Maka ayat ini luar biasa. Wa kafa bina hasibin. Maka inilah nanti manusia akan dihisab, atau yang biasa disebut dengan yaumul hisab. Allah menghisab, menghitung setiap amalan manusia, sekecil apapun amalan manusia, sebesar apapun amalan manusia. Tidak ada yang sedikit pun lolos, luput dari pandangan Allah dan juga hitungan Allah Subhanahu wa taala. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaban, di surat An-Naba. Maknanya semakna seperti apa yang ada atau tertulis di dalam surat Al-Kahfi tadi. Wa kulla syai'in, dan setiap catatan amal manusia tercatat dengan rapi. Gimana, Pak? Apa? Catatan amal manusia disebutnya apa? Di apa? Di mana? Ada. Di mana Allah mencatat amal manusia? Di kitab buku amalan catatan amal. Jadi berbeda antara Lauhul Mahfuz dengan catatan amal manusia. Kalau Lauhul Mahfuz, Allah mencatat takdir-takdir manusia. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi. Di dalam surat yang lain, di surat misalnya surat Al-Insyiqaq, fa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yud'u thubura, dan sebagainya. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi. Dan adapun ketika manusia diberikan catatan amal, baik amal buruk maupun amal kebaikan, diberikan dari arah sebelah kanan, fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan mendapati hisab yang mudah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Namun sebaliknya, jika dia diberikan dari catatan amal dari sebelah kiri, dia akan menyesal dengan mengatakan ya fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Coba aja saya tidak diberikan dari arah sebelah kiri. Kenapa? Ini neraka tempatnya. Nah, kira-kira kita sebelah kanan atau sebelah kiri? Salah satunya berkaitan erat dengan kehidupan kita di dunia ini. Ibaratnya alam dunia ini setempat apa? Kita menanam, tanam, nyiram. Kita menuainya kapan? Di akhirat, Pak. Nah, kita melihat hasil tanaman kita kapan? Nanti panennya nanti di akhirat. Ibaratnya ini sawah. Pas panen kira-kira kita lihat, oh panen ini berhasil atau enggak.
Oh ternyata banyak yang busuk, banyak yang kuning, banyak yang ngelayu. Gara-gara apa? Kurang dijaga, kurang dirawat, nggak dikasih pupuk, nggak dikasih air, nggak disiram dengan yang benar, dan lain sebagainya. Nah ketika kita seperti itu, ketika kita hidup di dunia, kemudian kita asyik lalai dengan kehidupan dunia, kita berbuat dosa, kita berbuat maksiat, ibaratnya kita lagi apa? Menanam dengan biji yang gak unggul, dengan biji yang jelek, sehingga hasil tanamannya ketika kita memanen atau menuai apa? Hasilnya akan buruk, akan jelek, layu, busuk, buahnya kalau keluar pun busuk dan lain sebagainya. Ibaratnya seperti itu. Maka jadikan dunia ini tempat kita hanya sebatas apa? Transit. Hanya pun yang sebatas transit. Karena kita pasti akan mati. Cepat atau lambat kita akan meninggal. Coba kita renungi sedikit. Bagaimana saudara-saudara kita yang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Coba antum pernah merenung nggak? Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Beliau umurnya cuma pendek. Di kuburannya lama nggak? Udah ratusan tahun, ribuan tahun mereka. Nah, ketika kita mati, sama seperti itu. Oke, apa ya? Ada dulu. Seperti itu. Maka itulah fungsi ketika kita beriman dengan hari kiamat. Ketika kita beriman dengan hari kiamat, ada turunan-turunannya. Apa dia turunannya kan? Ada yaumul mizan, ditimbangnya amalan, kemudian dihisab, dihitung setiap amalan manusia, maka kita akan mawas diri. Kita akan semakin mempertebal keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita azan, habis itu lanjut sebentar.